Pratiwi dengan NIM D1A230160 dan di sini ada teman saya. Nama aku Gina Fatia Nahdo dengan NIM D1A230192. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai penyakit gigantisme. Selamat menyaksikan. Apa sih yang dimaksud dengan gigantisme? Gigantisme adalah gangguan pertumbuhan yang menyebabkan anak-anak tumbuh lebih tinggi dan lebih besar sehingga seperti raksasa. Kondisi ini disebabkan oleh produksi hormon pertumbuhan yang berlebihan. Setelah kita mengetahui pengertian gigantisme, lalu bagaimana sih yang terjadi dalam tubuh? Nah, patofisiologi gigantisme yaitu kelebihan hormon pertumbuhan atau growth hormone. Biasanya disebabkan oleh tumor jinak di kelenjar hipofisis yang disebut dengan adenoma. Nah, growth hormone akan merangsang hati untuk menghasilkan IGF-1, di mana IGF-1 inilah yang mempercepat pertumbuhan pada tulang panjang. Ketika plat pertumbuhan masih terbuka, maka pertumbuhan tubuh akan secara drastis dan sangat tinggi. Ada etiologi dari gigantisme. Penyebab tersering adalah adenoma hipofisis, tapi bisa juga disebabkan karena kelainan genetik seperti sindrom McCune-Albright, multiple endocrine neoplasia tipe 1 atau bisa disebut juga dengan MEN1, atau mutasi gen aryl hidrokarbon protein interacting bisa disebut juga dengan AIP. Kadang tumor di organ lain juga bisa menghasilkan hormon mirip seperti GH. Seorang anak dengan penyakit gigantisme akan mengalami kelainan pada pertumbuhannya. Nah, kelainan ini akan semakin terlihat jelas ketika seorang anak tersebut bertambah usianya. Lalu, apa saja sih gejalanya? Yang pertama yaitu tinggi dan berat badan di atas rata-rata seusianya. Kemudian yang kedua, ukuran tangan dan kaki mengalami pembesaran dan juga menjadi tebal. Kemudian yang ketiga, dahi dan dagu bahkan wajah mengalami pembesaran dan juga kulitnya kasar. Dan yang keempat yaitu mengalami sakit kepala. Yang kelima, gangguan penglihatan. Diagnosis gigantisme. Untuk mendiagnosis gigantisme dilakukan tanya jawab terlebih dahulu seputar keluhan, riwayat kesehatan pada pasien dan juga keluarganya, juga pemeriksaan fisik, kemudian tes darah. Tes darah ini untuk mengukur kadar hormon yang ada di dalam tubuh termasuk GH dan IGF-1. Pemindaian dengan MRI dan CT scan untuk menemukan keberadaan tumor hipofisis dan mendiagnosis penyebab kelebihan kadar GH. Salah satu komplikasi yang dapat dialami oleh penderita gigantisme yaitu kambuhnya kembali tumor hipofisis yang menyebabkan gigantisme. Nah, meskipun tumor ini sudah diobati dan juga dioperasi, akan mengalami kambuh. Kemudian, selain itu, proses operasi dan juga radioterapi akan menyebabkan komplikasi yang lain seperti hipogonadisme, hipotiroidisme, insufisiensi adrenalin atau kelebihan hormon adrenalin, dan juga diabetes insipidus. Lalu selanjutnya di sini ada pengobatan farmakologinya. Pengobatan gigantisme dengan obat bertujuan untuk menurunkan hormon pertumbuhan. Obat yang pertama adalah oktriotit atau lantriotrid yang bekerja menekan pelepasan GH dari hipofisis. Oktriotit diberikan 20-40 mg intramuskular tiap 4 minggu. Sedangkan lantriotid diberikan 60-120 mg subkuntan setiap bulannya. Lalu obat yang kedua adalah prexisoman yang memblokir kerja GH pada reseptornya sehingga menurunkan IGF-1. Dosis awalnya itu 40 mg subkuntan, lalu 10-30 mg per harinya. Yang ketiga ada obat bromokriptin dan kabergolin dari golongan dopamin agonis yang membantu menekan GH. Bromokriptin diberikan mulai dari 1,25 mg per harinya dan bisa ditambahkan sesuai respon. Kabergolin diberikan 0,25 mg 2 kali seminggu. Setelah mengetahui pengobatan farmakologi, lalu di sini juga ada pengobatan non-farmakologinya, di mana pilihan utamanya yaitu pengangkatan tumor melalui operasi transsphenoidal. Kemudian, selain melakukan operasi, bisa juga dilakukan radioterapi.
Selanjutnya ada pencegahan. Gigantisme ini sulit dicegah karena pada umumnya terjadi spontan. Namun deteksi dini juga sangat penting. Cek pertumbuhan anak secara rutin dan segera periksa jika tinggi badannya berlebihan. Karena jika didiagnosis dan diobati sejak dini, keluhan bisa cepat diatasi sebelum bertambah berat. Yang terakhir yaitu ada contoh studi kasus penyakit gigantisme. Nah, ini adalah contoh studi kasus penyakit gigantisme di mana ada seorang anak berusia 12 tahun namun tinggi badannya 180 cm. Hal ini menjadi tanda dan gejala awal karena berbeda dengan seusianya. Kemudian yang kedua, anak ini juga mengalami sakit kepala dan juga gangguan penglihatan. Itu sudah menjadi gejala dan tanda anak itu mengalami penyakit gigantisme. Hasil pemeriksaan pun menunjukkan bahwa kadar GH dan IGF-1 sangat tinggi. Selain itu, hasil MRI juga menemukan bahwa adanya tumor di kelenjar hipofisis. Nah, maka dokter pun mendiagnosis anak tersebut terkena penyakit gigantisme, yaitu akibat adenoma hipofisis. Untuk terapinya, dokter memberikan obat okreotid yaitu dengan dosis 20-40 mg, di mana diberikan secara intramuskular selama 4 minggu. Terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.